Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, pada video kali ini kita memasuki video pertemuan ketiga dalam mata kuliah pengantar manajemen dengan tema pengorganisasian dalam manajemen. Saya ingin memulai dari coba bayangkan sebuah tim futsal kampus, semua pemain masuk ke lapangan tapi tidak ada yang tahu siapa kiper, siapa penyerang, siapa kapten. Akhirnya semua berebut bola, pertahanan kosong, dan tim kebobolan berkali-kali. Nah, inilah gambaran organisasi tanpa pengorganisasian yang jelas. Jadi analogi tadi ya menjelaskan tentang organisasi yang tanpa struktur yang jelas. Nah, dalam tema kali ini kita belajar tentang dalam manajemen itu ada fungsi yang namanya fungsi organizing. Jadi penting bagi kita memahami sebuah organisasi itu harus memiliki struktur yang jelas untuk menggambarkan tugas pokok dan fungsi serta peran masing-masing anggota organisasi agar mereka bisa bekerja sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan perannya, sehingga harapannya semua bisa menjadi lebih efektif karena bekerja di posisinya masing-masing, di perannya masing-masing. Seperti tim bola, ada striker, ada gelandang, ada pemain tengah, ada back, ada kiper, semuanya bekerja sama untuk satu tujuan, yakni menghasilkan gol yang sebanyak-banyaknya. Nah, jadi sebenarnya apa itu pengorganisasian? Jadi secara pengertian, pengorganisasian adalah proses menyusun dan membagi pekerjaan, menetapkan hubungan kerja, serta mengatur sumber daya agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien ya. Jadi ada pembagian pekerjaan, pekerjaan didistribusikan. Nah, kalau di dalam perusahaan ya setidaknya ada 4 bagian penting dalam struktur organisasi perusahaan. Ada manajemen produksi, ada manajemen keuangan, ada manajemen pemasaran, dan ada manajemen sumber daya manusia. Semuanya ada peran dan fungsi, dan nanti akan ada keterkaitan hubungan kerja antar masing-masing divisi atau bagian tersebut ya. Nah, tentu misal produksi menghasilkan produk, tetapi kan membutuhkan SDM yang berkualitas. Nah, ketika produk sudah dihasilkan, diperlukan aktivitas pemasaran. Nah, semuanya itu harus ada anggaran ataupun biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka untuk mengoperasionalkan perusahaan. Jadi berkaitan dengan bagian keuangan. Nah, kalau perencanaan adalah peta perjalanan, maka pengorganisasian adalah pembagian peran. Siapa yang memegang kemudi, siapa yang mengatur layar, siapa yang menjaga perbekalan apabila diibaratkan sebuah kapal. Jadi saya kira sangat mudah kita memahami ya bahwa sebuah organisasi harus ada peran ya, ibarat kapal ada nakodanya, ada yang mengatur layar, ada yang menjaga perbekalan, ada yang memastikan mesin tetap hidup, dan ada yang bagian membersihkan kapal, ada yang bagian eh, terkait dengan mengatur bagaimana keadaan penumpang. Itu semuanya adalah peran-peran berbeda tetapi tetap pada tujuan yang sama, yakni goalnya adalah bagaimana pelayaran bisa berjalan dengan baik, selamat sampai ke Pulau Harapan. Nah, tujuan pengorganisasian tentu ada ya. Tentu yang pertama adalah menentukan siapa melakukan apa. Nah, jadi siapa berarti orangnya, apa berarti aktivitasnya. Kemudian yang kedua adalah membagi tanggung jawab agar tidak terjadi tumpang tindih ya. Kita sebut dengan
overlapping ya dalam pekerjaan. Jadi jangan sampai ada satu dua orang mengerjakan pekerjaan orang lain. Nah, ini tidak efektif, tidak efisien, ini mubazir ya. Misalnya menumpuk kepada satu dua orang pekerjaan tersebut, padahal bagian yang lain masih kosong. Maka penting untuk membuat pengorganisasian. Nah, kemudian menciptakan kondisi antar bagian. Menciptakan ini berarti adanya koordinasi ya, seperti tadi antara bagian produksi berkoordinasi ke bagian SDM untuk membutuhkan pegawai yang berkualitas dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan operasional atau produksi perusahaan. Kemudian bagian produksi misalnya membutuhkan pembiayaan. Begitu juga bagian pemasaran. Ini semuanya saling terkoordinasi ya, sehingga mengarah kepada tujuan yang sama. Kemudian memastikan sumber daya digunakan secara optimal. Nah, karena prinsip dalam pengelolaan organisasi yang efektif itu adalah bagaimana menggunakan resource yang terbatas sehingga menghasilkan output yang optimal. Nah, inilah pentingnya pengorganisasian dalam manajemen. Kemudian prinsip-prinsip pengorganisasian itu ada pembagian kerja ya. Jadi setiap orang itu wajib fokus pada tugas tertentu. Ya. Kemudian yang kedua, rantai komando. Jelas siapa pemimpin dan siapa bawahan. Tiga, kesatuan perintah. Satu orang hanya menerima instruksi dari satu atasan. Nah, yang keempat adalah delegasi wewenang. Pemimpin memberikan kewenangan pada bawahan sesuai tugasnya. Yang kelima, koordinasi. Semua bagian bekerja selaras mencapai tujuan bersama. Nah, kalau kita analogikan yang paling sederhana adalah ketika kita uh, belajar bagaimana struktur pemerintahan ya. Nah, yang paling mudah. Jadi kita lihat ya, struktur pemerintahan itu di atas itu adalah presiden. Nah, presiden ya. Struktur pemerintahan di atas presiden, misalnya inilah presiden. Nah, presiden ini membawahi kementerian. Nah, kementerian kita banyak, ada menteri Menko Ekonomi, menteri koordinator bidang politik, begitu ya. Menteri koordinator bidang infrastruktur. Nah, ini semuanya berkoordinasi ya dengan gubernur-gubernur yang ada di bawah. Kita memiliki lebih kurang 34 provinsi kalau tidak salah ya. Nah, jadi ada saling koordinasi agar aktivitas kementerian bisa juga dilaksanakan di daerah. Nah, karena gubernur cakupannya cukup luas, maka gubernur juga menjadi pimpinan untuk para bupati dan wali kota ya. Bupati dan wali kota. Kemudian bupati dan wali kota membawahi sejumlah kecamatan-kecamatan yang ada. Nah, kecamatan membawahi kelurahan, kelurahan membawahi desa, desa atau kelurahan membawahi kepling atau RT RW. Jadi memang strukturnya jelas dari bawah ya sampai ke atas. Tujuannya tetap sama, yakni bagaimana menciptakan kemakmuran, keadilan, kesejahteraan bagi masyarakat. Itulah prinsip dari organisasi pemerintah kita. Baik ya, kita lanjutkan. Jadi tadi prinsipnya itu ada 5. Jadi setiap orang sudah fokus dengan pekerjaannya, ada rantai komando yang jelas ya, dari atas sampai bawah. Kemudian satuan perintah, jadi perintah itu tidak boleh banyak instruksi. Ini juga akan menyebabkan kebingungan ya dari orang yang akan diperintah. Misalnya kalau bupati sudah memerintahkan camat, camat kemudian memerintahkan lurah atau kades, jadi bupati tidak lagi perlu memerintahkan kepada kades atau kelurahan.
supaya tidak bingung nih Pak Kades atau Pak Lurah ya. Itu kesatuan perintah. Jadi cukup didelegasikan ke bupati saja. Baik ya, kita lanjutkan. Nah, kalau kita lihat model struktur organisasi ini, nah ini namanya struktur organisasi fungsional. Jadi pembagian berdasarkan fungsi ya. Nah, kalau kita lihat nih ada fungsi pada bagian produksi, fungsi pada bagian operasional, fungsi pada bagian pemasaran, fungsi pada bagian penjualan, dan fungsi pada bagian SDM. Nah, bagian SDM membawahi ada divisi HRD, ada divisi kepala divisi marketing, kepala divisi sales, kepala divisi operasional, kepala divisi produksi. Nah, ini organisasi dalam bentuk fungsional ya. Nah, nanti strukturnya nanti juga bisa secara divisional. Jadi pembagian berdasarkan produk, wilayah atau pasar. Nah, bisa saja misalnya ini tetap ya strukturnya sama, tapi pembagiannya berdasarkan wilayah. Misalnya ini perusahaannya besar. Nah, nanti di sini ada bagian yang membawahi misalnya 5 wilayah besar ya. Misalnya ini wilayah Sumatera Utara atau wilayah Sumatera. Ini wilayah Jawa. Ini wilayah Kalimantan. Ini wilayah Sulawesi, ini wilayah Papua. Nah, misalnya itu ya. Nah, di wilayah itu kemudian ada divisi-divisi yang sama, ada bagian produksi, ada bagian pemasaran, ada bagian SDM, ada bagian keuangan. Nah, seperti itu, cuman basisnya ada wilayah, itu divisional. Atau nanti matriks ya, jadi kombinasi antara fungsi dengan divisional. Biasanya tentu dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang sudah sangat besar ya. Dan juga struktur tim project. Nah, kalau project itu lebih bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini misalnya studi kasusnya yang sederhana lah ya. Misalnya kalian nanti akan menjadi pengurus organisasi mahasiswa. Nah, sebutlah nama organisasinya adalah BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Misalnya bayangkan BEM sebuah universitas ingin mengadakan seminar nasional. Dananya ada, pembicaranya sudah diundang, bahkan poster sudah tersebar. Tetapi saat hari H, acara berantakan karena apa? Sound systemnya terlambat datang, konsumsinya kurang, kemudian registrasi kacau. Nah, setelah dievaluasi ternyata masalahnya di masalah pengorganisasian. Nah, ini tidak jelas siapa yang menjadi penanggung jawab bagian konsumsi, publikasi, dan logistik. Semua panitia sibuk sendiri tanpa ada koordinasi yang jelas. Tidak ada struktur organisasi acara yang jelas. Ini semua membuat acara menjadi kacau. Ya, makanya pentingnya pengorganisasian. Acara gagal meskipun sudah ada dana, meskipun rencana awalnya bagus, karena tidak terkoordinasi. Nanti itulah kemudian pentingnya fungsi actuating atau leadership ya, untuk mengkoordinasi semua bagian-bagian tersebut. Nah, nanti yang paling sederhana kalau kalian ya bekerja di tugas kelompok ya. Misalnya nanti saya akan berikan tugas kelompok setelah UTS, maka harus ada pembagian peran ya. Siapa yang mencari makalah, siapa yang mencari bahan, siapa yang mengetik, siapa yang buat PowerPoint, nanti siapa yang akan bertugas menjadi MC, moderator, menjadi narasumber, itu semuanya dibagi perannya ya. Nah, kalau dalam organisasi kampus harus jelas ya job description-nya. Job, pekerjaan, description, uraian. Jadi uraian pekerjaannya harus jelas. Kalau nggak jelas nanti
akan berantakan semuanya. Bahkan dalam keluarga juga begitu kan, ada peran ayah, ada peran ibu, ada peran anak, semuanya itu merupakan organisasi yang skala kecil ya dalam kehidupan manusia begitu. Jadi sebenarnya suka tidak suka, mau tidak mau, kita tuh pasti akan berorganisasi ya. Setidaknya di keluarga, di mana setiap kita punya peran. Baik, sebagai refleksi penutup, nah kalau perencanaan adalah menentukan tujuan, maka pengorganisasian adalah membangun kerangka agar tujuan bisa tercapai bersama ya. Jadi sekarang saat kalian terlihat dalam kelompok atau organisasi atau bahkan kehidupan pribadi, coba tanyakan, apa peran saya sudah jelas? Apakah ada koordinasi dengan yang lain? Nah, apakah struktur yang sudah ada sudah mendukung tujuan bersama? Karena tanpa pengorganisasian, organisasi ibarat tubuh ya, tubuh tanpa tulang, bayangkan. Tidak akan bisa berdiri tegak, tidak akan bisa berdiri tegak, tidak bisa berfungsi untuk berdiri, berjalan, apalagi berlari ya, itu semua karena ada kerangka. Kerangka ini seperti tadi ya, ada bagian kaki, ada bagian tangan, ada bagian pinggang, ada bagian kepala, yang semuanya itu punya fungsi dan peran. Seperti itulah pengorganisasian. Jadi pada dasarnya kita tuh sudah mendapatkan dan merasakan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pengorganisasian di dalam hidup kita. Demikian ya materi kita pada pertemuan ketiga. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa bertanya di grup WA ya, dan bisa kita diskusikan di grup WA. Demikian, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi